Dan saudara, kita masih melanjutkan perbincangan soal perjalanan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia yang saat ini masih berada di babak keempat dan sudah dipastikan sebenarnya lolos ke babak keempat, dan saat ini masih laga babak ketiga maksud kami. Yang saat ini sedang dijalani adalah laga melawan tuan rumah Jepang, dan informasi terakhir yang kami peroleh, kita di babak pertama setelah turun minum tertinggal 3-0 lewat 2 gol Daichi Kamada dan juga Takefusa Kubo. Kita akan berbincang kembali bersama analis sepak bola yang sudah hadir di studio, Bung Kesit Handoyo. Bung Kesit, selamat malam. Selamat malam, Mas Radi. Dan juga melalui sambungan Zoom ada mantan pemain timnas Isnan Ali. Selamat malam, Bung Isnan Ali. Selamat malam. Oke. Halo, Isnan. Ya, ini saya ke Bung Isnan langsung ya. Ya pasti Bung Isnan juga sudah menyimak lah ya babak pertama tadi, 45 menit babak pertama berjalan. Sepertinya memang barisan pertahanan kita belum mampu mengantisipasi serangan-serangan rapi yang sudah disusun oleh Jepang. Kalau saya lihat memang Jepang ini bentuk permainannya sudah terbentuk sejak awal, sedangkan kita masih sejak menit awal babak pertama mencari bentuk permainan. Ada catatan untuk lini belakang kita, Bung Isnan? Oke, Mas, memang Indonesia dipaksa defense ya, dipaksa bertahan oleh tim Jepang. Kenapa? Ya. Karena tim Jepang menguasai bola, menguasai ball position. Dan ketika membangun serangan, memang pemain Jepang selalu melakukan sirkulasi bola yang cepat dan sangat berbahaya. Baik itu dengan passing vertikal atau seluruhan pemain Jepang yang menggunakan lebar lapangan, dan bagaimana pemain-pemain Jepang menciptakan ruang untuk pemain-pemain yang lain. Ini yang membuat tim Indonesia sangat kesulitan untuk mengantisipasi serangan-serangan yang variatif yang dibangun oleh pemain-pemain Jepang. Ya, memang sangat variatif. Betul sekali apa yang dikatakan Bung Isnan. Kalau saya menyimak tadi 45 menit babak pertama, ada serangan yang dibangun dari sayap, ada serangan dari tengah, ada umpan silang, ada umpan terupas begitu. Ini yang terkadang juga menyulitkan barisan pertahanan kita untuk mengantisipasi serangan-serangan yang dibangun oleh Samurai Biru. Kalau Anda melihat sebenarnya karakteristik timnas Jepang, Bung Isnan, dari zaman Anda masih bermain bola begitu ya di timnas juga, seberapa besar progres yang ditunjukkan oleh tim Samurai Biru yang bisa juga diambil pelajaran oleh timnas Indonesia? Ya, memang kita ketahui semua timnas Jepang adalah salah satu DNA di Asia yang selalu lolos di fase World Cup. Saya juga pernah bermain dengan pemain-pemain Jepang. Saya pernah bermain di Stadion Osaka, di Gamba Osaka. Saya pernah bertemu dengan Endo yang bermain di Osaka. Dan memang kita kualitas individu kita dan sistem bermain kita memang sangat ketinggalan jauh oleh tim Jepang. Ini banyak yang harus kita pelajari. Bagaimana Jepang membangun grassroots-nya dari usia dini itu bukan instan, tapi bagaimana sudah puluhan tahun dari sekolah-sekolah dasar, akademi. Inilah yang jadi PR buat kita. Tapi kita jangan fokus saja di senior, tapi kita harus benar-benar terjun ke bawah, memperhatikan. Karena fundamental ini sangat penting, fondasi ini sangat penting. Kalau kita fokus di atas saja, kita lupa di bawah, ya ini kita selalu ketinggalan oleh tim-tim maju seperti Jepang, Korea, Arab Saudi. Dan rasa itu yang kita yang penting untuk membangun sepak bola di Indonesia. Oke, Bung Kesit, kalau kata Bung Isnan Ali, Jepang itu sudah puluhan tahun memang membangun tim ya, dan sekarang yang dirasakan adalah kekompakan tim yang luar biasa. Sudah setara Eropa kalau saya bilang permainan timnas Jepang ini. Tapi berada di titik ini, timnas Indonesia yang meskipun sekarang berada di posisi ketertinggalan 3-0, tapi yang kita harus evaluasi, yang harus kita syukuri sekaligus juga, ya, berada di titik ini melawan Jepang misalnya di fase terakhir babak ketiga. Apa yang bisa Anda analisis dari sini? Ya, mungkin karena pertandingan ini memang sudah tidak menentukan lagi ya, tidak akan mempengaruhi langkah Indonesia yang sudah lolos ke round keempat. Jepang yang juga sudah memastikan diri merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Jadi memang pressure-nya pasti beda ya. Buat para pemain Indonesia beda kalau misalnya pertandingan ini akan sangat menentukan hasilnya. Misalnya kalau Indonesia kalah pasti tersingkir, atau Indonesia hanya butuh hasil imbang misalnya. Pasti akan beda atmosfernya. Tapi lagi-lagi bahwa Jepang adalah tim yang memang kualitasnya sudah
kualitas Eropa ya. Mereka adalah langganan Piala Dunia, tim yang selalu tampil di Piala Dunia. Dan saya pikir kalau dalam situasi di mana Indonesia pada saat ini mendapatkan pressure yang begitu tinggi dari Jepang, ya saya pikir lumrah. Walaupun Jepang sudah lolos, tapi mereka ternyata tidak sedikit mengurangi tekanannya. Mereka tidak sedikit pun mengurangi performanya ketika menghadapi tim yang sebenarnya juga sudah tidak memiliki beban gitu ya. Tapi ya inilah Jepang gitu. Mereka menunjukkan bagaimana kerjasama tim itu berjalan dengan baik sekali. Kualitas pemain lapis kedua dengan lapis pertama sama baiknya sama gitu loh. Ini yang membuat Jepang kemudian sulit sekali untuk bisa ditaklukkan. Ya, jangankan Indonesia kalau dibilang ya, tim-tim Eropa juga ketar-ketir. Oh iya betul. Tim-tim Eropa juga pada saat ini saya kira kalau menghadapi Jepang mereka juga tidak kemudian berani memandang remeh ya. Pasti mereka juga menganggap bahwa Jepang adalah tim yang tangguh. Ya. Kita bahas lini per lini kalau begitu tadi di 45 menit babak pertama. Saya lihat sebenarnya tadi kan Yakob Sayuri dan Kevin Dix menjadi starter dan untuk kemudian Kevin Dix digantikan oleh Yakob Sayuri karena mengalami cedera tadi ya, dan Marcelino Ferdinand masuk menggantikan Yakob Sayuri juga, namun berbeda posisi, Beckham ke kanan sepertinya, Marcelino ada di kiri. Ya. Apa yang ingin ditunjukkan oleh Kluivert dengan masuknya dua pemain ini? Saya pikir mencoba untuk memanfaatkan ketika bola sudah di tengah ya. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa Marcelino punya kemampuan individu yang bagus. Dia berani pegang bola. Sama seperti Beckham Putra ya, debutan yang pertama kali tampil pada saat menghadapi China, tapi dia juga sudah memperlihatkan kemampuannya, rasa percaya dirinya juga muncul. Saya pikir ini sepertinya akan coba dilakukan oleh Patrick Kluivert. Tapi lagi-lagi bahwa untuk bisa melakukan build up, untuk bisa bagaimana Marcelino bisa lebih leluasa, Beckham bisa lebih leluasa memainkan perannya, atau Yakob Sayuri misalnya. Ya tentunya dari lini pertahanan harus build up-nya harus betul-betul tertata begitu ya. Tadi sepanjang babak pertama misalnya kita lihat build up yang coba dilakukan oleh para pemain Indonesia tidak berjalan dengan sempurna. Ketika berhasil melakukan clearance, mencoba untuk build up, itu kan bola langsung dibuang ke depan. Yang penting daerah pertahanan aman dulu gitu. Karena memang pressure yang dilakukan oleh pemain-pemain Jepang sangat luar biasa pressure sekali. Dan kecepatan berpikir kalau saya lihat. Mereka bermain dengan sangat cepat tanpa berpikir lama, bisa memberikan passing, bisa memberikan umpan. Sedangkan kita begitu memegang bola, ada beberapa detik gitu ya, untuk melihat pemain lawan. Sepertinya kaki pemain Jepang udah punya mata. Dan sepertinya tidak ada area kosong yang kemudian bisa dicoba untuk dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia. Justru Jepang bermain begitu luasa ya, keterampilan individu para pemainnya. Kemudian bagaimana mereka juga melihat space yang kosong, yang kemudian dengan kemampuan individunya yang baik, mereka tuh selalu bisa untuk bisa melewati 2-3 pemain Indonesia ya. Jadi ya lagi-lagi dengan kemampuan para pemain Jepang, ya walaupun mereka hanya menurunkan kebanyakan pemain yang selama ini lebih banyak duduk di bangku cadangan, tapi pengalaman mereka bermain di klub-klub besar Eropa sangat luar biasa, seperti Kamada misalnya. Dia bermain untuk Crystal Palace. Ya. Tadi dia sudah menciptakan 2 gol. Jadi ketajamannya sudah sangat teruji ya, walaupun dia tidak disangka-sangka juga Endo dan Kubo malam hari ini jadi starter, itu juga yang mungkin membuat pemain-pemain kita kok iya, artinya dua pemain senior Jepang dengan kapasitasnya yang sudah begitu baik ya, bermain di klub besar Eropa. Kubo di Real Sociedad, kemudian Endo bersama Liverpool gitu. Ya mereka begitu enjoy, begitu tenang gitu. Jadi kalaupun mereka mendapatkan pressing dari pemain-pemain Indonesia, begitu mudah untuk melepaskan diri. Saya tanya dari POV-nya seorang wingback kalau begitu ya. Bung Isna dulu kan posisi Anda sebagai wingback ya, Bung Isna Ali ya. Ya, nah kalau melihat posisi wingback kita di kiri tadi kan ada Dean James, di kanan juga sebenarnya ada Kevin Dix yang digantikan Yakob. Sekarang sepertinya posisinya coba diisi oleh Beckham Putra. Kalau menghadapi tim dengan pressure tinggi seperti Jepang tadi yang tidak memberikan kesempatan kita berpikir lebih dari 3 detik sepertinya, apa yang harus dilakukan pemain-pemain belakang kita seperti menghadapi tim seperti ini? Ya, memang ya dalam situasi yang kita lihat tadi pertemuan di babak pertama, Jepang selalu menciptakan overload posisi. Artinya Jepang selalu membuat pergerakan atau menang jumlah di posisi unit misalkan di kiri dan di kanan. Nah, inilah yang membuat tim kita kesulitan. Ya, satu-satunya ialah kita disiplin posisi, walaupun itu kita menjaga 2 pemain, berarti artinya kita masuk ke dalam
dengan mengontrol dua pemain, dengan kita memanggil pemain yang lain untuk membantu menutupi atau menjaga pemain yang ikut. Nah, inilah yang tadi beberapa kali kita kesulitan menjaga pemain Jepang, karena ketika pemain Jepang memegang bola 1 orang, itu bukan 1, 2, 3 orang, tapi banyak sekali pergerakan-pergerakan yang dilakukan pemain Jepang, yang itu yang membuat lini pertahanan kita sulit. Ya. Kecepatan berpikir para pemain Jepang, terutama di lini tengah dan juga lini depan, ini tidak memberikan kesempatan juga pemain belakang sepertinya untuk berkomunikasi agak intensif begitu ya, karena sangat cepat sekali serangan-serangan yang dibangun. Kalau komunikasi yang dibangun sejauh ini, meskipun dengan waktu yang sangat sempit untuk berpikir begitu, apa yang harus dibangun komunikasi di lini belakang, Bung Isnan? Ya, tentunya ya harus tingkatin lagi komunikasinya, bagaimana compact defense, bagaimana deep ke dalam dulu, walaupun di kepala kita jaga jumlah orang, tapi bagaimana kita benar-benar menjaga garis pertahanan kita, menjaga blok, jangan sampai pemain-pemain Jepang itu terlalu mudah memasuki box penalti kita. Dan ini adalah dipentingkan atau cara berpikir yang cepat, yang mana mengontrol pertandingan, read the game, bagaimana kita membaca permainan, kapan kita pressure, kapan kita zona, ya ini harus dibangun dari semua pemain-pemain kita di belakang, terutama komando dari penjaga gawang itu di Emil, saya rasa. Banyak komunikasi pemain-pemain belakang kita. Oke, kalau bicara postur juga Bung Kesit, pemain-pemain kita kan juga tidak kalah ya. Pemain Jepang itu juga tidak banyak postur yang besar begitu, yang tidak tinggi begitu, tapi mereka memang punya kecepatan yang luar biasa. Tapi yang jadi catatan tadi gol pertama Daichi Kamada melalui umpan silang yang dibangun dari sisi kiri pertahanan penyerangan mereka, ini tidak bisa diantisipasi oleh trio back kita yang punya postur yang cukup tinggi sebetulnya. Apa yang terjadi sebenarnya dengan 3 back kita antisipasi bola-bola seperti ini? Nah, Isnan nih pemain sayap nih, dia biasanya tahu kalau umpan-umpan crossing biasanya penjaga gawang agak-agak sulit memang mengantisipasi ya. Apalagi kemudian dia harus memperhatikan arah bola, tapi di sisi lain ada pemain lawan yang juga pastinya berada di depan gawang ya. Dan itu menjadi tugas para pemain belakang sebenarnya untuk bisa mengantisipasi setiap pergerakan lawan. Dan ketika bola-bola crossing seperti itu, memang penjaga gawang konsentrasinya adalah ketika bola dilepaskan dari pemain yang melepaskan crossing, itu kemudian melihat arah bola. Tapi kadang-kadang kan bola cepat, kemudian ada pergerakan pemain yang memang sudah menunggu umpan, dan ini yang sulit diantisipasi oleh seorang penjaga gawang. Karena itu dari pemain belakang yang biasanya memang harus lebih cermat mengantisipasi pergerakan dari pemain-pemain yang akan mendapatkan umpan tersebut. Oke, tadi saya lihat juga seperti kurang komunikasi antara Bang Jay kalau saya lihat dengan Justin Hubner yang sepertinya tidak mengawal pergerakan Daichi Kamada yang muncul dari belakang. Nah, kalau bicara penyerangan dan juga bertahan, saya lihat tadi Jepang punya formasi yang sama sebetulnya, 3-4-3 dengan skema bertahan yang juga tidak jauh berbeda. Kalau bertahan itu menjadi 5-4-1, tapi bermain wide, bermain lebar, sehingga ruang yang diciptakan di lini tengah, di lini depan juga masih terbuka lebar. Tapi bisa dengan sekejap menutup pergerakan kita ketika kita sedang memegang bola. Ini sebenarnya bisa dicontohkan oleh timnas kita. Oh iya, tapi kan lagi-lagi bahwa itu butuh chemistry yang sangat. Masalahnya ada di chemistry. Iya, chemistry yang sangat dalam lah ya di antara masing-masing pemain. Kemudian juga kemampuan individu dari para pemain. Kemudian mereka sudah sering bergabung ya. Mereka sudah saling tahu satu sama lain. Kemudian bagaimana menjalin kerjasama di lapangan. Dan satu lagi, Jepang memainkan gaya apapun enak gitu loh. Dia buntu dari kanan, dia ke kiri. Buntu di kiri, dia ke tengah. Jadi semua lini betul-betul bisa mereka manfaatkan. Pergerakan tanpa bola pemain-pemain Jepang ini juga sangat dahsyat. Ini yang kemudian menyulitkan para pemain Indonesia, khususnya di lini pertahanan, ketika kemudian serangan kilat itu dilakukan oleh pemain-pemain lawan. Oke. Nanti kita akan bahas bagaimana kira-kira skema yang akan berjalan di babak kedua dengan pemain-pemain yang sudah diganti. Tadi Kevin Dix yang keluar digantikan oleh Yakup Sayuri, namun Yakup juga tidak bertahan lama, akhirnya digantikan juga oleh Marcelino Ferdinand. Dengan Marcelino Ferdinand ada di sisi kiri, Beckham di kanan, dengan trio back yang masih sama yang dipasang di lini belakang kita. Bagaimana kita akan juga menghadapi babak kedua melawan Jepang? Mampukah setidaknya memberikan
perlawanan dan juga Iya. cetak gol di kandang Jepang, dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga tentunya untuk menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Akan kita bahas setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Saudara, kita akan lihat sebelum pertandingan gelandang timnas Joey Pelipesi bilang tidak sabar menghadapi tim Jepang. Nah, meski mengakui Samurai Biru adalah tim yang kuat, tapi skuad Garuda menurut dia akan terus berusaha memberikan hasil yang terbaik. It's going to be a serious job for us tomorrow in the game, but that's also what I like about it. You know, it's a big challenge against really good players, disciplined players. What I said, I look also really forward to challenge them. Saudara, Kompas TV melalui akun media sosial Instagram sempat mengunggah tebak skor Timnas Garuda versus Jepang yang berlangsung pada sore hari ini. Banyak warganet yang antusias untuk menyampaikan prediksi skor mereka, diantaranya adalah dari @ucupbahdim. Dalam kolom komentar ia menyebut skor 2-0 untuk kemenangan Indonesia katanya. Aduh, ini berbanding terbalik, tapi kita harus tetap semangat. Yang dihasilkan dari gol Beckham Beckham Putra dan Ole Romani katanya. Lalu ada juga dari @joda_84 yang menyebut sepertinya sama-sama kuat. Yang penting jangan sampai kalah mental duluan dan usahakan bikin angka lebih awal katanya. Lalu juga selanjutnya ada dari @hariputraananda di kolom komentar cukup banyak menganalisis pertandingan. Ia mengulas tentang timnas Indonesia dan Jepang yang sama-sama ingin unjuk gigi di laga kualifikasi Piala Dunia. Jepang dinilai akan menutup pertandingan dengan kemenangan katanya. Sementara timnas Indonesia juga tidak kalah akan unjuk gigi dengan rotasi pemain yang jarang tampil dan diharapkan bisa membawa kemenangan. Prediksi antara Jepang dan Indonesia katanya adalah 3-1 untuk kemenangan Jepang ya. Ya, informasi terbaru sudah 4-0 Jepang unggul atas Indonesia, dan kita akan pantau kondisi terkini pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Suita City, Osaka, Jepang. Ada jurnalis Kompas TV Angga Nuriski. Angga, bagaimana kondisi di sana dan jalannya pertandingan sejauh ini? Kabarnya sudah 4-0 di sana ya? Ya, betul sekali. Saat ini pertandingan, sayang sekali Indonesia harus tertinggal 4 gol dari timnas Jepang, di mana di babak pertama saja Indonesia sudah kebobolan 3 gol yang masing-masing dicetak oleh Daichi Kamada pada menit 19 dan menit injuri babak pertama, dan 1 gol lagi dicetak oleh Takefusa Kubo pada menit 19. Memang dari skema gol yang tercipta, kami menggali informasi bahwa memang timnas Jepang telah melatih situasi crossing begitu ya untuk pertandingan kali ini. Makanya mereka terlihat cukup apik dalam situasi crossing begitu. Dan sayangnya Indonesia gagal mengantisipasi situasi tersebut. Terlepas dari itu, memang Jepang bermain dengan pola pertahanan, garis pertahanan yang tinggi maksud kami. Dan tekanan agresif dimulai bahkan sejak sepertiga lapangan Indonesia begitu. Ini membuat pemain Indonesia cukup kesulitan mengembangkan permainan. Bahkan Indonesia yang pada saat ini menurunkan 5 pemain yang tidak bermain sebagai pemain inti pada saat melawan China maksud kami, harus kesulitan menghadapi situasi ini. Dan baru saja terjadi gol kelima untuk Jepang begitu ya Bung ya. Oke, sudah 5-0. Tadi belum saya sampaikan, ini Ryoya Morishita yang menceploskan gol keempat untuk Jepang. Dan saya belum tahu nih, yang kelima baru saja seperti Angga bilang, gol diceploskan kembali. Dari siapa gol yang tercipta dari timnas Jepang kali ini 5-0, Angga? Ya, kami sendiri belum mendengar siapa yang mencetak gol kelima, namun yang jelas kita tentu berharap Indonesia mampu setidaknya menciptakan gol hiburan di pertandingan ini. Mengingat supporter yang datang, saya harus bilang bahwa 3.000 supporter yang datang itu hoax. Saya pastikan itu hoax karena dari pandangan mata seperempat kapasitas Stadion Suita yang berjumlah 40.000 itu diisi oleh supporter timnas Indonesia yang didominasi dengan warna merah begitu. Dan mereka juga tidak hanya datang tapi juga menampilkan tifo yang cukup apik menurut kami, bahwa
ada 2 jersey yang disandingkan, jersey Jepang dengan nomor punggung 20 dan jersey timnas Indonesia dengan nomor 26 yang kami terjemahkan artinya bahwa timnas Jepang kami temenin untuk ke World Cup 2026, begitu. Ya, kendati kalah 5-0 tapi tidak menyurutkan Garuda Jepang ya, komunitas supporter yang Indonesia yang ada di Jepang yang menampilkan aksi-aksi atraktif termasuk yang diungkapkan Angga tadi, tifo yang luar biasa. Ini juga diharapkan tetapi masih bisa ada perlawanan dari timnas kita sehingga gol hiburan disebut Angga tadi juga bisa menjadi pelipur lara ya tim supporter para timnas Indonesia yang ada di Osaka, Jepang. Baik, terima kasih. Angga melaporkan langsung dari Osaka, Jepang. Kami akan perbarui informasi dari Anda nanti kembali. Dan saudara, kami juga masih akan kembali sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tentu saja masih dengan bahasan pertandingan laga terakhir di babak ketiga antara timnas Jepang melawan timnas Indonesia di Osaka. Tetaplah bersama kami. Lanjutkan perbincangan kembali bersama mantan pemain timnas Indonesia Isnan Ali dan juga analis sepak bola Bung Kesit Handoyo. Saya ke Bung Isnan lagi. Bung Isnan sudah 5-0 nih posisinya dan lagi-lagi sepertinya komunikasi di lini belakang yang kurang bisa diantisipasi tadi. Gol dari yang keempat dari Ryoya Morishita dan gol kelima dari Suto Machino. Kalau Ryoya Morishita tadi golnya akselerasi individu dan kalau tadi Suto Machino saya mendengar golnya ini ada kesalahan komunikasi di lini belakang yang mengira offside ternyata tidak begitu sehingga dengan bebas bisa berakselerasi di area pertahanan kita dan menceploskan gol. Bagaimana Anda melihat gol keempat dan kelima, Bung Isnan? Bung Isnan? Oh, sepertinya ada kendala komunikasi, nanti kami akan perbaiki. Kalau gitu pertanyaan, ya Bung Isnan? Mas. Oke, bagaimana melihat gol keempat dan kelima? Kalau gol keempat tadi sepertinya saya dengar akselerasi individu. Nah, gol yang kelima sepertinya ada kesalahan komunikasi menyangka offside tapi ternyata tidak. Sehingga tadi pemain Jepang Suto Machino dengan bebas melakukan akselerasi dan menceploskan gol ke gawang Emil Audero di menit yang ke berapa tadi? Saya catat menit ke 58. Bagaimana Anda melihat gol keempat dan kelima ini, Bung Isnan? Ya benar. Apa yang tadi disampaikan Persit ya. Kita benar-benar dikurung pressure yang sangat tinggi sehingga kita dipaksa untuk berbuat kesalahan oleh timnas Jepang. Kita melihat di babak kedua Jepang sangat dominan sekali di babak kedua ini, di mana dia menguasai possession dengan hampir 70% possession yang dikuasai Jepang, sedangkan kita 30%. Shot on goal aja Jepang kita lihat itu 13, kita tidak ada sama sekali. Terus on targetnya aja Jepang 6. Dan inilah peluang-peluang yang sangat-sangat sulit untuk kita bisa imbangi. Syukur-syukur kita bisa menahan, jangan sampai lagi kebobolan. Karena kalau kita bisa keluar lagi untuk menyerang terbuka, ini jadi bumerang buat kita untuk sehingga Jepang bisa menciptakan peluang terjadinya gol lagi. Saya rasa pemain kita benar-benar harus disiplin lagi untuk tidak mudah membuat kesalahan yang dasar sehingga kita bisa meredam penyerangan yang dilakukan oleh timnas Jepang. Ya, sudah 5-0 memang sepertinya udah sangat-sangat mustahil untuk terkejar dengan posisi saat ini. Tapi Bung Kesit setidaknya ini bisa jadi ajang coba-coba Kluivert menurunkan pemain-pemain mana yang lebih fit begitu, mana yang lebih baik chemistry satu sama lain. Begitu kira-kira ya? Ya, saya pikir pertandingan terakhir lawan Jepang ini ya bagi Kluivert memang menjadi ajang untuk sekaligus ya melihat bagaimana pemain-pemain yang sebelumnya belum pernah diturunkan atau pemain yang sebelumnya hanya mendapatkan menit bermain sedikit ini dicoba oleh Kluivert gitu. Ya walaupun hasil tetap akan ikut berpengaruh lah ya. Jangan sampai kita kemudian kalah lebih besar dari ketika menjamu Jepang di Jakarta. Di GBK, gitu ya. Waktu itu kita kalah 4-0 ya. Jadi saya pikir dengan 5 gol yang saat ini sudah tercipta dan sudah melakukan pergantian begitu banyak ya. Kita lihat tadi juga ada Shane Patinama sudah masuk, Ricky Kambuaya juga sudah masuk. Jadi ya bagi Kluivert memang kesempatan untuk melihat, untuk melakukan rotasi bagaimana kemudian skuad yang dimilikinya ini mampu untuk bisa menghadapi tim sekelas Jepang. Saya pikir menit bermain juga sangat penting, pengalaman bertanding juga sangat penting. Ini sebagai modal untuk para pemain menghadapi round keempat. Walaupun masih
September ya mainnya, tapi saya pikir pengalaman bertanding tetap menjadi sebuah kebutuhan yang harus diberikan kepada para pemain. Oke, satu nama lagi yang masuk ke menggantikan Joey Pelupesi adalah Stefano Lillipali. Ini dicoba juga sepertinya masuk oleh Kluivert. Vano yang sudah tidak lagi muda sepertinya usianya, sudah 35 tahun, dan ada Shane Patinama. Dua nama ini apa yang bisa diharapkan dengan gempuran-gempuran yang terus dilancarkan Jepang? Kalau kita lihat Shane Patinama pemain yang termasuk jarang diturunkan ya. Terakhir ketika Indonesia kalah menghadapi China. Waktu itu kalah 1-2. Dan ada blunder dari dia juga. Ada blunder dari dia juga. Kemudian Stefano Lillipali kemarin menghadapi China mendapatkan panggilan untuk pertama kalinya di bawah asuhan Patrick Kluivert dan tampil di babak kedua ya. Juga. Ya bagi kedua pemain saya pikir ya lagi-lagi mendapatkan menit bermain. Tapi dalam situasi seperti ini saya pikir sangat sulit ya untuk bisa berharap banyak kepada mereka begitu. Kalau Kluivert di awal ketika akan menghadapi Jepang dari line up-nya saja juga kan tadi kembali ada kejutan gitu ya. Kita pikir mereka akan atau Kluivert akan menurunkan formasi terbaiknya, tapi ternyata masih jadi dari awal juga kelihatan coba-coba gitu. Beckham lah misalnya. Ya. Diturunkan sebagai starter. Saya pikir ini sebuah kejutan gitu dan sebuah keberanian ya. Tapi ya mungkin karena pertandingan ini lagi-lagi sudah tidak begitu menentukan, jadi ajang bagi Kluivert dan tim kepelatihannya untuk mungkin melihat satu persatu, mencoba untuk menerapkan formasi yang berbeda, kemudian juga skema bermain yang mungkin berbeda begitu. Dan ya pelajaran berharga di sini tentunya akan diperoleh. Oke. Yang dipersiapkan oleh Kluivert, Alex Pastoor dan juga Dani Lansat, kira-kira Bung Isnan untuk menghadapi babak keempat pertandingan yang akan menentukan kita bisa lolos langsung nanti di babak keempat atau harus menempuh lagi ke babak kelima. Ada lawan-lawan yang juga sudah kita kira-kira bisa hadapi begitu ya, nanti ada Oman, ada Qatar, ada Irak begitu ya. Dari calon-calon lawan kita ini kalau menurut Bung Isnan, Anda punya preferensi sebenarnya kita lebih baik lawan siapa gitu, meskipun ya sama-sama tim Timur Tengah nih Bung Isnan. Kalau saya memilih mungkin lawannya ketemu sama Oman ya, karena mungkin kalau saya Oman ya nggak, kualitasnya nggak terlalu jauh sama kita, mungkin juga kalau dilihat dari materi permainan materi pemain kita mungkin sekarang kita di atas Oman, beda sama Iran atau Qatar yang kemarin tuan rumah Piala Dunia, Iran yang benar-benar punya tim yang memang juga salah satu yang sering ikut di final World Cup. Tentu tim pelatih Patrick Kluivert harus mempersiapkan timnya, bagaimana ini menjadi pelajaran ketika melawan Jepang, bagaimana memperbaiki sistem-sistem permainan dari defender, middle force dan attacking ya, yang harus benar-benar dibangun chemistry-nya, bagaimana bisa meredam pemain, karena Jepang sama timnya nanti kita lawan di ronde 4 ya lah tim-tim Timur Tengah, pasti gaya bermainnya beda. Jadi inilah mungkin disiapkan nanti oleh tim analis yang mungkin Coach Vector bisa memberikan informasinya ke Patrick Kluivert bagaimana membangun tim ini agar lebih baik lagi untuk menghadapi timnas Oman, Qatar atau Iran. Ya, ini calon-calon tim yang akan dihadapi dari Timur Tengah sepertinya begitu. Dan yang tidak kita lupa juga, Bung Ihsan dan Bung Kesit, meskipun timnas kita belum seutuhnya terbentuk begitu, tapi kita punya supporter yang luar biasa dan seringkali juga menjadi penentu, pelecut semangat buat pemain-pemain timnas. Nah, ini dukungan supporter Indonesia yang terus bergema ini, meskipun pertandingan berlangsung jauh dari tanah air di Osaka, Jepang, supporter timnas Garuda bahkan sudah tiba di Stadion Suita sejak siang hari. Kami punya liputannya untuk Anda berikut ini. Meski bermain di Osaka, Jepang, dukungan terus diberikan oleh supporter timnas Indonesia. Pendukung timnas sudah sejak siang tadi berdatangan ke Stadion Suita, Osaka. Pendukung timnas yang mengenakan jersey kebanggaan tak hanya datang dari Osaka, tapi juga dari kota-kota lain di Jepang. Meski tidak lagi menentukan, supporter berharap timnas bisa mencuri poin dari Jepang. Karena kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus dukung totalitas sepak bola Indonesia. Mas, katanya ini 3.000, tapi kayaknya lebih ya Mas ya ini? Ya, sepertinya begitu. Karena memang antusias warga Indonesia di Jepang sendiri banyak sekali ya. Dari ujung utara sampai selatan. Kira-kira prediksi skornya berapa Mas? Insya Allah menang 1-0 saja. Oke.
Sekitar 3.000 supporter termasuk Garuda Jepang akan hadir di Stadion Suita untuk memberikan semangat kepada para pemain timnas. Garuda Jepang siap tampilkan tifo pada laga ini. Hal ini telah disiapkan sejak lama dan mereka meminta Garuda fans yang hadir langsung untuk dapat bekerja sama dalam aksi tersebut. Nanti bakal ada tifo yang sepanjang dan selebar 30 meter dan nanti salah satunya yang Mbak Fitri duduk di bangkunya itu Mbak Fitri juga ikutan koreonya gitu. Wah, sesemangat itu. Cuma kan aku nanya, tifonya apa? Mereka masih merahasiakan karena biasanya dari para supporter itu selalu merahasiakan karena ingin memberikan surprise di saat lagi live. Harapan untuk meraih hasil terbaik juga disampaikan pendukung timnas di tanah air. Mereka ingin skuad Garuda mempertahankan penampilannya saat mengalahkan Tiongkok. Saya rasa akan lebih bagus ya karena mereka udah punya semangat yang baru waktu lawan Cina. Dan pastinya mereka nggak mau kalah nih lawan Jepang, apalagi main di GBK kemarin kan kalah kan ya. Nah, mereka akan membuktikan dan akan mengeluarkan semua pemain-pemain yang bagus untuk melawan Jepang. Seru ya, karena Indonesia harus nyerang gitu untuk dapat poin, paling enggak untuk peringkat bukan untuk lolosnya. Kalau lolos sudah pasti lolos dan itu saya prediksi 1-0. Kalau kita melawan Jepang ya, kalau saya sih 50-50 ya. Nah, ya minimal kalau misalnya kita bisa golin ya 1-0 aja cukup. Kemenangan atas Jepang akan menjadi torehan manis di pertandingan terakhir grup C bagi timnas. Kemenangan ini juga bisa menjadi modal kepercayaan diri pemain timnas dalam menghadapi putaran 4 Piala Dunia. Tim Liputan Kompas TV. Ya, Bung Kesit, kita ini kan punya punya supporter sepak bola yang luar biasa fanatik begitu ya, dan tidak jarang memberikan andil positif juga untuk timnas. Kalau untuk perjalanan timnas nanti di babak keempat dengan kondisi supporter Indonesia yang begitu fanatik, kira-kira vibes positif yang bisa dipetik dari timnas Indonesia untuk melawan lawan-lawannya nanti di babak keempat bagaimana? Iya, yang jelas kalau kita lihat antusiasme supporter Indonesia ya, ketika Indonesia tampil lebih bagus dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, kita mampu lolos ke round ketiga, kemudian sekarang memastikan diri ke round keempat, dan kita lihat bagaimana supporter Indonesia ketika Indonesia main di kandang sendiri, itu namanya GBK udah sangat luar biasa ya, dipenuhi oleh supporter-supporter Indonesia. Dan nanti di round keempat pastinya ya, karena pertandingan dilakukan tidak di Jakarta, di Indonesia ya, ya pasti ada aja penonton atau supporter Indonesia yang hadir ke stadion. Seperti yang kita saksikan di Osaka pada saat ini. Pada saat di Bahrain pun juga, di Saudi Arabia juga, di China juga ya. Jadi di mana-mana ada sebenarnya supporter Indonesia, dan fanatisme mereka begitu terlecut ketika melihat tim nasionalnya berlaga. Oke, terakhir ke Bung Isnan, singkat dari POV seorang pemain. Biasanya kalau supporter yang fanatik itu kan ada dua yang ditangkap, antara pemain yang grogi atau malah tambah semangat. Kira-kira singkat saja, Bung Isnan, apa yang bisa dipetik dari pelajaran seorang supporter kita yang punya fanatisme tinggi terhadap para pemain? Ya, audionya masih oke, baik. Silakan, Bung Isnan. Sangat luar biasa ya. Ya. Banyak orang bilang supporter itu pemain ke-12 yang memberikan semangat pemain. Kita tahu supporter Indonesia sangat fanatik sekali. Saya kemarin juga nonton di GBK, malam takbiran Lebaran, itu stadion GBK full sekali, antusiasme yang luar biasa. Yang dibilang tadi sama Bung Kesit, di mana-mana selalu ada supporter Indonesia. Dan ini adalah hal yang positif menurut saya untuk pemain. Harusnya bisa membakar semangatnya, berjuang di lapangan. Karena tanpa supporter juga, dukungan supporter, kita juga pasti serasa ada yang kurang nih. Saya rasa ini modal yang bagus buat timnas Indonesia, apalagi di era sekarang, timnas Indonesia sekarang tentu sangat membanggakan, bisa didukung semua lapisan masyarakat, bisa diterima, karena inilah satu-satunya kebanggaan kita, bagaimana tinggal sekarang federasi bisa memberikan prestasi lagi yang lebih baik. Ini saya rasa sekarang ini sudah lebih daripada cukup, bisa ditingkatkan lagi agar animo masyarakat bisa lebih sangat mencintai timnas Indonesia. Baik. Ya, informasi terbaru yang saya dapatkan sudah 6-0 sekarang skor yang dicetak oleh Jepang,
Dan mudah-mudahan kekalahan besar malam hari ini melawan Jepang di Osaka bisa jadi pelajaran berharga, pelajaran besar untuk menghadapi babak selanjutnya, babak keempat, menghadapi tim-tim Timur Tengah yang saat ini sudah ditetapkan, nanti juga bermain juga di luar Indonesia. Semoga bisa jadi pelajaran berharga. Terima kasih Bung Kesit dan juga Bung Isnan sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Ya, selamat malam, Isnan.